Dan kembali lagi bersama kami, kita akan melihat bagaimana Mas Wakil Presiden menyentil PDI Perjuangan dan ini benar-benar langsung di depan dan di hadapan para kepala daerah yang seperti kita ketahui bahwa pada acara retreat ada beberapa kepala daerah dari Partai PDI Perjuangan yang ternyata tetap tidak mengikuti agenda tersebut meski di dalamnya sudah ada materi dan penyampaian dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka menyentil para kepala daerah untuk patuh kepada pemerintah pusat, mengikuti pemerintah pusat, bukan justru ikut cawe-cawe pada partai. Bagi sebagian pihak, ini menjadikan pukulan telak dan sangat semakin membenci Gibran Rakabuming Raka. Namun di satu sisi sangat wajar jika Gibran memberikan arahan kepada para kepala daerah karena kan beliau tupoksinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi bukan memprovokasi. Nah, tapi kan beda bagaimana penyampaian serta penangkapan materi dari para kaum sakit hati ya tidak akan sampai. Daripada berlama-lama, langsung kita simak. Ruang rapat di kantor DPP PDIP terasa tegang. Para kader senior duduk berjejer, menanti dengan cemas keputusan tertinggi yang akan disampaikan. Di ujung meja panjang, Megawati Soekarnoputri menatap tajam ke arah mereka. Wajahnya datar, tapi sorot matanya menyimpan ketegasan yang tak terbantahkan. Dengan suara yang rendah namun penuh wibawa, ia berkata, tidak ada kader PDIP yang menghadiri retret di Akmil Magelang. Itu perintah. Seketika ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada yang berani membantah. Rano Karno duduk di deretan tengah, ekspresinya tetap tenang, tapi pikirannya bergejolak. Ia tahu, retret itu bukan sekadar acara seremonial, ini adalah bagian dari strategi pemerintahan Prabowo untuk merangkul kepala daerah lintas partai. Namun, bagi Rano, ini lebih dari sekadar politik. Ini adalah kesempatan belajar, memahami dinamika pemerintahan baru, dan membangun jembatan komunikasi. Ia menggenggam kedua tangannya di atas meja, menahan dorongan untuk berbicara. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini akan menjadi persimpangan jalan bagi dirinya. Sepulang dari pertemuan, Rano duduk diam di kursi belakang mobil dinasnya. Jakarta sore itu tampak padat seperti biasa, tapi pikirannya lebih sesak dari jalanan ibu kota. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang berdiri kokoh. Ia telah lama mengabdi untuk kota ini, dulu sebagai aktor yang membawa cerita rakyat ke layar kaca, kini sebagai pemimpin yang berjuang di dunia nyata. Apakah aku hanya akan menjadi boneka partai? Batinnya bertanya. Di rumah, Rano berdiskusi dengan istrinya. Jika aku menghadiri retret itu, aku pasti akan dihukum. Tapi jika aku tidak datang, aku hanya akan jadi pengikut buta, katanya pelan, menatap istrinya yang duduk di seberangnya. Sang istri, yang telah mengenalnya lebih dari separuh hidupnya, hanya tersenyum tipis. Sejak kapan kamu takut mengambil risiko? Kamu selalu memilih jalan yang menurut hatimu benar, bukan yang mudah. Kata-kata itu menembus pertahanannya. Ia menghela napas panjang. Keputusan harus dibuat. Di saat yang sama, berita tentang larangan Megawati sudah menyebar luas. Media mulai berspekulasi, mengaitkannya dengan ketegangan antara PDIP dan pemerintahan baru. Di media sosial, ada yang mendukung keputusan Megawati, ada pula yang mengecamnya. Beberapa aktivis politik mulai bertanya-tanya, apakah PDIP sedang membatasi kadernya dari berinteraksi dengan pemerintahan Prabowo. Isu ini menjadi bola panas yang terus bergulir. Esok harinya, Rano menerima telepon dari seorang kolega di partai. Jangan lakukan hal bodoh, Rano. Kau tahu konsekuensinya. Suara di seberang terdengar serius, hampir seperti peringatan. Tapi Rano hanya tersenyum kecil. Ia sudah terlalu lama hidup di dunia politik untuk takut akan ancaman semacam ini. Aku tahu apa yang kulakukan, jawabnya tenang sebelum menutup telepon. Namun, hatinya tahu, keputusan ini bisa mengubah segalanya. Di sela kesibukannya sebagai wakil gubernur, Rano kembali memikirkan dampak dari langkah yang akan diambilnya. Ia melihat jadwal kegiatannya yang padat, lalu melirik undangan retret yang tergeletak di mejanya. Kata-kata dalam surat itu terasa begitu menggoda, seolah memanggilnya untuk datang. Matanya menatap lama pada tulisan, Akmil Magelang, yang tertera di atasnya. Di sana, di balik tembok akademi militer itu,
mungkin ia akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Pada akhirnya, ia berdiri dari kursinya, mengambil surat itu, dan menggenggamnya erat. Ia sudah memutuskan, apapun yang terjadi, ia akan pergi ke Magelang. Bukan karena ingin melawan partai, bukan karena ingin mencari masalah, tapi karena ia percaya bahwa seorang pemimpin tidak bisa dikurung dalam sekat-sekat politik sempit. Jakarta, Indonesia, membutuhkan pemimpin yang bisa berpikir sendiri, dan ia memilih menjadi pemimpin semacam itu, bukan sekadar pengikut. Di luar jendela, langit Jakarta mulai gelap. Malam turun perlahan, menandakan dimulainya babak baru dalam perjalanan hidup Rano Karno. Pagi itu, Jakarta masih diselimuti embun tipis ketika Rano Karno memasuki kantornya. Langkahnya mantap, namun pikirannya tetap dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Ia tahu, keputusannya untuk menghadiri retret di Akmil Magelang akan menjadi perbincangan besar, baik di internal PDIP maupun di media nasional. Tetapi hatinya telah mantap, ia tidak akan mundur. Setibanya di ruang kerjanya, ia membuka agenda hari itu dan melihat nama-nama rapat yang harus dihadirinya. Namun, pikirannya terus kembali pada satu hal, perjalanan ke Magelang yang tinggal menghitung hari. Tak lama setelah ia duduk, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang rekan senior di PDIP. "Rano, batalkan niatmu. Jangan cari masalah. Kau tahu apa yang terjadi jika melawan perintah?" tulisnya singkat. Rano tersenyum miris. Sudah diduganya, tekanan akan datang dari segala arah. Ia menghela napas panjang sebelum membalas, "Aku datang untuk belajar, bukan untuk berkhianat." Setelah menekan tombol kirim, ia meletakkan ponselnya dan bersandar di kursi. Ia sadar, semakin dekat hari retret, semakin banyak pihak yang akan mencoba menghentikannya. Sore itu, telepon di mejanya kembali berdering. Kali ini, dari seorang petinggi partai. Suaranya dingin, nyaris tanpa emosi. "Rano, kau harus berpikir ulang. Megawati tidak suka ada kader yang membangkang. Kau bisa kehilangan banyak hal jika tetap keras kepala." Ancaman itu terselip di balik nada bicara yang datar. Rano menggenggam gagang telepon lebih erat, lalu menjawab dengan suara tenang, "Aku menghormati Ibu Mega, tapi aku juga punya tanggung jawab sebagai pemimpin daerah. Aku ingin melihat sendiri bagaimana pemerintahan baru ini bekerja, tanpa sekat politik." Di seberang sana, terdengar helaan napas berat sebelum panggilan terputus. Malam harinya, berita tentang kemungkinan Rano menghadiri retret sudah mulai menyebar di media. Judul-judul seperti, "Rano Karno berani lawan PDIP", atau "Rano hadiri acara Prabowo, sinyal pembangkangan", bermunculan di berbagai portal berita. Media sosial pun ramai memperdebatkan langkahnya. Ada yang memujinya sebagai pemimpin yang berani berpikir mandiri, tetapi ada pula yang mencibirnya sebagai kader yang tidak tahu diri. Rano hanya diam membaca semua itu. Ia tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Keesokan paginya, ia menggelar rapat dengan stafnya. Beberapa orang terlihat canggung, mungkin takut dikaitkan dengan keputusannya. Seorang ajudan mendekat dan berbisik, "Pak, ada pesan dari DPP. Mereka ingin Anda bertemu dengan petinggi partai sore ini." Rano menatap ajudannya beberapa detik, lalu mengangguk. "Baik, kita lihat apa yang akan mereka katakan." Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa, ini adalah panggilan untuk mempertanggungjawabkan keputusannya. Di ruang pertemuan DPP PDIP, suasana terasa berat. Beberapa petinggi partai duduk dengan ekspresi serius. Seorang senior menatap Rano tajam sebelum berbicara, "Apa kau benar-benar ingin pergi ke Magelang?" Rano mengangguk. "Ya." Seseorang menghela napas keras, sementara yang lain berbisik satu sama lain. Megawati sendiri tidak hadir, tetapi bayangan kehadirannya terasa di setiap sudut ruangan. "Kalau begitu, bersiaplah. Keputusan ini tidak akan mudah untukmu," kata seorang petinggi lainnya dengan nada dingin. Setelah pertemuan itu, Rano keluar dari gedung DPP dengan langkah tetap tegap. Wartawan sudah menunggu di luar, mikrofon dan kamera diarahkan kepadanya. "Pak Rano, apakah Anda benar-benar akan menghadiri retret di Magelang?" Seseorang bertanya. Ia menatap mereka sebentar, lalu berkata, tegas, "Saya seorang kepala daerah. Saya diundang untuk belajar dan berdiskusi demi kepentingan rakyat. Itu saja yang perlu kalian tahu." Setelah itu, ia masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan kerumunan yang masih berusaha menggali lebih dalam. Di dalam mobil, ia menatap langit sore yang mulai kemerahan.
Ia tahu, setelah ini, tidak ada jalan untuk mundur. Retret di Magelang bukan sekadar perjalanan biasa, ini adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Dan ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Pagi itu, langit Magelang terlihat cerah, seakan menyambut para kepala daerah yang hadir di Akademi Militer. Bus-bus dinas mulai berdatangan, membawa gubernur, bupati, dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia. Di antara mereka, Rano Karno melangkah keluar dari kendaraannya dengan tatapan teguh. Meski pikirannya masih dipenuhi dengan peringatan dari partainya, ia tahu bahwa keputusannya sudah final. Ia menarik napas dalam, menatap bangunan megah di hadapannya, lalu melangkah masuk ke aula utama tempat acara digelar. Saat memasuki ruangan, ia merasakan tatapan dari berbagai arah. Beberapa kepala daerah tersenyum ramah, yang lain hanya mengangguk singkat, seolah mengukur keberaniannya. Beberapa di antara mereka tentu tahu bahwa Rano datang ke sini dengan risiko besar. Ia duduk di salah satu kursi yang disediakan, menyesuaikan diri dengan suasana. Di depan, panggung utama telah disiapkan untuk para pembicara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan memberikan materi utama. Ketika acara dimulai, sesi demi sesi berlangsung dengan lancar. Pembicara pertama membahas strategi pembangunan daerah, diikuti oleh diskusi mengenai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Rano mendengarkan dengan saksama, mencatat poin-poin penting yang bisa diterapkan di Jakarta. Namun, ia sadar bahwa sesi yang paling dinantikan semua orang adalah yang akan dibawakan oleh Gibran. Saat akhirnya Gibran naik ke podium, suasana ruangan berubah. Semua hadirin langsung memperhatikan, seolah energi di dalam aula tiba-tiba meningkat. Rano, yang selama ini hanya melihat Gibran dari kejauhan, kini bisa menyaksikan langsung bagaimana putra Presiden Jokowi ini berbicara. Dengan gaya yang elegan, cerdas, dan rendah hati, Gibran membuka presentasinya dengan tenang, tanpa kesan menggurui. Kita semua di sini punya latar belakang politik berbeda, kata Gibran, matanya menyapu seluruh ruangan. Tapi pada akhirnya, rakyat tidak peduli kita dari partai mana. Mereka hanya ingin pemimpin yang bisa bekerja. Kata-kata itu sederhana, tetapi menusuk. Rano merasa seolah dirinya sedang disentuh oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Gibran melanjutkan materinya, berbicara tentang pentingnya inovasi dalam pemerintahan daerah, bagaimana kolaborasi bisa membawa perubahan lebih cepat, dan yang paling penting, bagaimana pemimpin harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan sendiri. Cara Gibran menyampaikan materi begitu tenang dan penuh keyakinan, tidak ada kesan mengintimidasi, tidak ada retorika kosong. Para kepala daerah di ruangan itu mendengarkan dengan saksama, termasuk Rano, yang kini benar-benar terpukau. Di tengah presentasi, tanpa sadar Rano merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, kekaguman. Ia tidak menyangka bahwa Gibran, yang selama ini dipandang sebelah mata oleh banyak politisi senior, memiliki cara berbicara yang begitu meyakinkan. Tidak ada nada sombong, tidak ada arogansi, hanya kepercayaan diri yang tulus. Untuk pertama kalinya, Rano merasa ada pemimpin muda yang benar-benar memahami bagaimana masa depan politik Indonesia harus dibangun. Ketika sesi berakhir, tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Para kepala daerah berdiri, memberikan apresiasi penuh kepada Gibran. Rano tetap duduk sejenak, masih mencerna semua yang baru saja. Ia dengar, ia datang ke Magelang dengan perasaan penuh beban, tetapi kini, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mungkin, selama ini ia telah melihat politik dengan cara yang salah. Mungkin, inilah awal dari sesuatu yang lebih besar. Usai sesi terakhir, Rano Karno berjalan keluar dari aula utama Akmil Magelang dengan langkah perlahan. Udara sore di Magelang terasa sejuk, tetapi pikirannya berkecamuk. Kata-kata Gibran terus terngiang di kepalanya. Pemimpin bukan sekadar simbol partai, tetapi pelayan rakyat. Kalimat itu menusuk ke dalam batinnya, menantangnya untuk menilai ulang segala yang selama ini ia yakini. Ia duduk di bangku taman yang menghadap lapangan luas Akademi Militer, mencoba memahami dampak dari keputusannya hadir di sini. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ponselnya bergetar berkali-kali, panggilan tak terjawab, pesan-pesan masuk tanpa henti. Dari sekian banyaknya, satu pesan dari seorang petinggi PDIP menarik perhatiannya. Kau benar-benar sudah melangkah terlalu jauh, Rano. Bersiaplah menerima konsekuensinya. Matanya menatap layar ponsel itu lama. Ia tahu bahwa badai politik yang selama ini ia takuti sudah tiba.
Beberapa media yang juga meliput acara mulai menyorotnya. Rano Karno kagum pada Gibran, isyarat perpecahan di PDIP. Judul salah satu berita yang terpampang di layar ponselnya. Media sosial lebih gaduh lagi, dengan pendukung dan pengkritiknya bertarung dalam opini. Bagus, Rano pemimpin sejati, bukan sekadar petugas partai. Tetapi di sisi lain, ada yang menyerangnya, pengkhianat. Dia lupa siapa yang membesarkannya. Perasaan Rano bercampur aduk. Ia sudah siap menghadapi ini, tetapi tetap saja, melihat semuanya berkembang begitu cepat membuat dadanya terasa berat. Malam itu, saat kembali ke kamar hotelnya, Rano menerima panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Suara di ujung sana terdengar dingin dan tegas. Kau harus kembali ke Jakarta secepatnya. DPP ingin bicara langsung denganmu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tetapi ia tahu bahwa ini adalah panggilan pertanggungjawaban. Ia menghela napas, menatap dirinya di cermin. Apakah aku telah membuat kesalahan? Tanyanya pada diri sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan tentang benar atau salah, ini tentang keberanian untuk berdiri di atas prinsipnya sendiri. Setibanya di Jakarta, suasana sudah berbeda. Kantor wakil gubernur terasa lebih sunyi dari biasanya, tetapi aura ketegangan menyelimuti udara. Para stafnya tampak canggung, seolah mereka tahu bahwa badai sedang mengarah ke atasannya. Seorang ajudannya mendekat dan berbisik, "Pak, DPP meminta Anda datang ke rapat tertutup sore ini." Ini penting. Rano mengangguk tanpa ekspresi. Ia tahu ini akan terjadi, cepat atau lambat. Ketika ia tiba di kantor DPP PDIP, ia melihat beberapa petinggi partai sudah menunggunya di ruang pertemuan tertutup. Wajah-wajah mereka tidak menunjukkan kemarahan, tetapi kekecewaan yang dalam. "Rano, kau sadar apa yang kau lakukan?" tanya seorang senior dengan nada berat. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap meja di depannya sebelum akhirnya berkata, "Aku sadar. Aku datang bukan untuk melawan partai, tapi untuk memahami pemerintahan yang akan kita jalani bersama." Suasana ruangan semakin tegang. Beberapa kader berbisik di antara mereka, sementara yang lain menatap Rano dengan ekspresi sulit ditebak. Seorang petinggi lainnya menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu berkata, "Apa kau ingin meninggalkan partai?" Pertanyaan itu membuat ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Rano mengangkat kepalanya, menatap mereka dengan tenang, lalu menjawab, "Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkan PDIP. Tetapi, jika partai tidak mengizinkan kadernya berpikir dan bertindak demi rakyat, lalu untuk apa kita berjuang?" Di luar ruangan, para wartawan sudah menunggu dengan kamera dan mikrofon siap diarahkan kepadanya. Rano tahu, setelah hari ini, langkah politiknya tidak akan pernah sama lagi. Ia menarik napas dalam sebelum membuka pintu ruang rapat. Hari ini, ia mungkin telah melangkah keluar dari garis aman, tetapi ia juga telah melangkah lebih dekat kepada sesuatu yang lebih besar, kebenaran yang harus diperjuangkan. Langkah Rano Karno terasa berat saat keluar dari ruang rapat DPP PDIP. Udara di luar terasa lebih panas dari biasanya, atau mungkin hanya perasaannya saja. Seketika, kilatan kamera dan suara wartawan menyerbunya. "Pak Rano, apa benar Anda akan dikeluarkan dari PDIP? Bagaimana respon Anda terhadap peringatan dari partai?" Pertanyaan bertubi-tubi datang dari segala arah, tetapi Rano tetap diam. Ia menatap lurus ke depan, memilih untuk tidak menjawab. Baginya, belum saatnya berbicara. Setibanya di mobil, ia bersandar di kursi dan menutup mata sejenak. Kepalanya penuh dengan suara-suara dari rapat barusan. "Partai ini membesarkanmu, Rano. Kau seharusnya tahu bagaimana bersikap." Suara salah satu senior masih terngiang di telinganya. Mereka tidak marah secara terbuka, tetapi kekecewaan mereka terasa lebih tajam dari kemarahan. "Kau telah memberi sinyal yang salah. Kau membuat seakan-akan PDIP tidak mendukung pemerintahan baru." Tekanan demi tekanan terus menghantamnya. Di rumah, ia mendapati istrinya menunggunya dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Apa yang mereka katakan?" tanyanya pelan. Rano menghela napas panjang. "Mereka kecewa. Aku dianggap telah menodai loyalitas." Suasana mendadak hening. Istrinya menatapnya dalam, lalu berkata dengan tenang, "Tapi kau tahu ini bukan tentang partai, kan? Ini tentang kebenaran." Kata-kata itu menenangkan hatinya, meski hanya sedikit. Namun, badai belum selesai. Keesokan paginya, beberapa tokoh PDIP mulai bersuara di media. Siapapun kader yang tidak patuh pada keputusan partai harus siap menerima konsekuensinya.
Sebuah ancaman tersirat, tetapi cukup jelas bagi siapapun yang membaca. Bahkan, beberapa pendukung PDIP mulai mempertanyakan loyalitasnya. Apa Rano Karno sudah siap meninggalkan PDIP? Tanya salah satu analis politik di televisi nasional. Situasi semakin panas. Sementara itu, di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, isu ini juga mulai berdampak. Beberapa pejabat mendekatinya dengan ekspresi canggung. Seorang staf senior berkata, "Pak, kami mendukung Anda, tetapi tolong berhati-hati. Jangan sampai ini berujung pada tekanan politik yang lebih besar." Rano hanya mengangguk. Ia tahu, posisinya kini bukan hanya sebagai kader PDIP, tetapi sebagai wakil gubernur. Dan keputusan yang ia ambil bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan daerah. Di balik semua itu, ada satu hal yang semakin jelas bagi Rano, ia telah sampai di persimpangan jalan. Jika ia bertahan di PDIP, ia harus tunduk pada aturan yang menurutnya mulai mengekang kebebasan berpikir. Tetapi jika ia memilih jalannya sendiri, ia harus siap menghadapi risiko terbesar, kehilangan segalanya. Jabatan, dukungan politik, bahkan mungkin kariernya. Malam itu, ia duduk di ruang kerja pribadinya, menatap selembar kertas kosong di depannya. Di satu sisi, ia ingin menjelaskan semuanya kepada publik, membela dirinya, dan menegaskan bahwa kehadirannya di retret bukanlah pengkhianatan. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa dalam politik, terkadang diam lebih bijaksana daripada berbicara terlalu cepat. Ia menghela napas panjang, lalu mengambil pena dan mulai menulis. Sebuah pernyataan yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Pagi itu, Jakarta terasa lebih sibuk dari biasanya. Di berbagai sudut kota, televisi dan radio menyiarkan berita yang sama, Rano Karno akan sampaikan pernyataan resmi hari ini. Media berspekulasi, apakah ia akan menyatakan keluar dari PDIP, ataukah ia akan meminta maaf dan kembali tunduk pada partai. Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi ruang publik, sementara Rano sendiri masih duduk di ruang kerjanya, menatap lembaran pernyataan yang telah ia susun semalaman. Di luar gedung wakil gubernur, wartawan sudah memenuhi halaman, menunggu dengan kamera dan mikrofon siap merekam setiap kata. Di dalam, beberapa stafnya tampak gelisah. "Pak, Anda yakin ingin melakukan ini?" tanya seorang ajudan dengan suara pelan. Rano hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Aku sudah memikirkannya matang-matang. Ini bukan soal partai, ini soal prinsip." Jawaban itu membuat suasana semakin tegang. Saat akhirnya ia melangkah keluar, kilatan kamera langsung menyambutnya. Ia berdiri di podium kecil yang telah disiapkan, menarik napas dalam sebelum mulai berbicara. "Terima kasih kepada semua yang hadir. Hari ini, saya ingin menjelaskan langsung kepada rakyat mengenai posisi saya." Suaranya tenang, tetapi tegas. Semua mata tertuju padanya. "Saya datang ke retret di Akmil bukan sebagai kader partai, tetapi sebagai pemimpin daerah. Saya ingin belajar, ingin memahami bagaimana pemerintahan ini akan berjalan. Dan saya yakin, itu bukanlah sebuah kesalahan. Sebagai pejabat publik, kewajiban saya adalah kepada rakyat, bukan hanya kepada partai." Pernyataannya langsung mengundang keheningan. Beberapa wartawan tampak mencatat dengan cepat, sementara yang lain saling berbisik. Kemudian, ia melanjutkan dengan nada lebih dalam. "Saya menghormati PDIP, saya menghormati Ibu Megawati. Tetapi, jika menghormati berarti saya harus menutup mata terhadap realitas dan menolak kesempatan untuk membangun kerjasama demi rakyat, maka saya harus bertanya, apakah itu benar-benar yang diinginkan oleh partai?" Kata-kata itu menghantam keras. Beberapa staf di belakangnya menahan napas, sadar bahwa ini akan menjadi momen yang menentukan. Setelah jeda sejenak, ia menegaskan kembali sikapnya. "Saya tidak akan meninggalkan PDIP, tetapi saya juga tidak akan menjadi politisi yang hanya tunduk tanpa berpikir. Jika keputusan saya ini dianggap sebagai pembangkangan, maka biarlah rakyat yang menilai." Tepuk tangan kecil terdengar dari sebagian kecil pendukungnya yang hadir di sana. Namun, lebih banyak yang memilih menunggu reaksi dari pihak PDIP sebelum memberikan tanggapan. Begitu ia selesai berbicara, para wartawan langsung menyerbu dengan pertanyaan. "Pak Rano, apakah Anda siap menerima sanksi dari partai? Apakah ini berarti Anda bersedia berseberangan dengan Megawati?" Rano hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Saya hanya ingin menjadi pemimpin yang jujur kepada rakyat. Itu saja." Setelah itu, ia melangkah pergi, meninggalkan suasana yang masih dipenuhi ketegangan.
Di kantor DPP PDIP, pernyataan Rano diputar ulang berkali-kali. Beberapa petinggi partai duduk dalam diam, menyaksikan bagaimana salah satu kader senior mereka mengambil sikap yang tak terduga. Dia memilih jalannya sendiri, kata salah satu dari mereka dengan nada dingin. Dan kini, konsekuensinya tinggal menunggu waktu. Pernyataan Rano Karno mengguncang politik nasional. Media membahasnya tanpa henti, analis politik berdebat di layar televisi, dan jagat media sosial terbakar dengan pro dan kontra. Di internal PDIP, rapat darurat digelar. Ini pembangkangan terbuka, suara seorang senior partai menggema di ruangan. Wajah-wajah serius mengelilingi meja panjang di kantor DPP, ekspresi mereka mencerminkan kemarahan yang tertahan. Di dalam ruangan itu, seorang tokoh berpengaruh akhirnya berbicara dengan nada dingin. Rano lupa siapa yang membesarkannya. Jika kita diam, ini akan jadi presiden buruk bagi kader lain. Keputusan pun dibuat, PDIP akan segera mengambil tindakan tegas. Sejumlah kader yang selama ini dekat dengan Rano mulai menarik diri, takut terseret dalam badai politik yang lebih besar. Di sisi lain, Rano menerima telepon dari seorang tokoh senior yang selama ini ia hormati. "Masih ada waktu untuk menarik ucapanmu," suara di ujung sana terdengar tenang tapi tajam. "Kembalilah ke jalur partai, atau kau akan kehilangan segalanya." Namun, Rano hanya tersenyum pahit. "Aku tidak bisa menarik kata-kataku, karena itu bukan sekadar kata-kata. Itu keyakinanku." Setelah jeda panjang, suara di telepon hanya berkata, "Kalau begitu, bersiaplah." Sore itu, sebuah pengumuman resmi dikeluarkan oleh PDIP. Partai akan mengevaluasi posisi Rano Karno sebagai kader dan mempertimbangkan sanksi sesuai aturan organisasi. Tidak ada pernyataan eksplisit soal pemecatan, tetapi maknanya sudah jelas, Rano kini dalam ancaman kehilangan segalanya. Di Balai Kota Jakarta, suasana juga berubah. Beberapa pejabat mulai menjaga jarak, tidak ingin ikut terseret dalam konflik politik ini. Seorang stafnya berkata dengan cemas, "Pak, mereka bisa saja mencabut dukungan politik terhadap Anda sebagai wakil gubernur." Rano hanya menghela napas. Ia sudah mempertimbangkan ini sejak awal, dan ia tahu bahwa keberaniannya mungkin akan berujung pada kehilangan jabatan. Di rumah, ia duduk di ruang tamu bersama istrinya. "Apa kau menyesal?" tanya sang istri lembut. Rano menatapnya lama sebelum akhirnya menggeleng. "Tidak, aku lebih takut menyesal karena diam, daripada kehilangan jabatan karena berkata jujur." Istrinya menggenggam tangannya erat, seakan memberi kekuatan di tengah badai yang semakin ganas. Namun, yang tidak ia duga adalah dukungan yang mulai muncul dari arah yang tak terduga. Sejumlah kepala daerah yang juga hadir di retret Akmil Magelang mulai bersuara, membela sikapnya. "Apa salahnya seorang pemimpin daerah belajar demi rakyatnya?" kata salah satu gubernur dalam wawancara. Dukungan ini membuat situasi semakin rumit. PDIP kini menghadapi dilema besar, menghukum Rano berarti berisiko memecah partai, tetapi membiarkannya juga akan mengurangi kewibawaan partai. Malam itu, Rano menerima pesan dari seseorang yang selama ini diam dalam hiruk-pikuk politik. Pesan itu singkat, tetapi membuatnya termenung lama, "Kau bukan sendiri. Tetaplah berdiri." Kini, pertarungannya bukan lagi hanya tentang dirinya, ini tentang sesuatu yang lebih besar. Jakarta semakin panas, bukan karena suhu udara, tetapi karena konflik politik yang kian memuncak. Keputusan tentang nasib Rano Karno di PDIP hanya tinggal menunggu waktu. Beberapa media sudah berani berspekulasi, Rano Karno akan dipecat dari PDIP. Dan, akankah Rano melawan? Di layar televisi, wajahnya terus muncul di berbagai diskusi politik. Tetapi di balik semua itu, Rano tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil gubernur, seolah tak terpengaruh oleh badai yang mengintai. Siang itu, sebuah surat resmi dari DPP PDIP akhirnya tiba di mejanya. Ia membuka amplop merah itu dengan tangan mantap, membaca setiap kata dengan penuh perhatian. DPP PDIP mengundang saudara Rano Karno untuk menghadiri rapat khusus guna membahas posisi dan loyalitasnya terhadap partai. Rano tersenyum tipis. Ia tahu, ini bukan sekadar undangan biasa. Ini adalah panggilan terakhir, penentuan apakah ia akan tunduk atau akan dikeluarkan. Sore harinya, di kantornya, beberapa staf mendekatinya dengan ekspresi cemas. "Pak, ada kabar bahwa beberapa pihak di DPRD mulai membahas kemungkinan pemakzulan Anda." Rano menatap mereka satu persatu,
mencoba menangkap ketakutan di mata mereka. Aku mengerti risikonya, tapi apakah mereka lupa bahwa aku dipilih oleh rakyat, bukan hanya oleh partai? Ucapnya tenang, namun, ia sadar, dalam politik, idealisme seringkali kalah oleh kepentingan. Saat malam tiba, Rano duduk sendiri di ruang kerja pribadinya. Di mejanya ada dua hal, surat dari PDIP dan selembar kertas kosong yang sejak kemarin belum tersentuh. Ia tahu, ada dua jalan yang bisa ia ambil, tetap bertahan di partai dengan menyerahkan idealismenya, atau keluar dan berjalan sendiri, meskipun itu berarti kehilangan semua yang ia bangun selama ini. Matanya menatap kosong ke jendela, lalu ia mengambil pulpen dan mulai menulis sesuatu di atas kertas kosong itu. Keesokan harinya, ia menghadiri rapat khusus di kantor DPP PDIP. Begitu memasuki ruangan, suasana terasa begitu dingin. Beberapa petinggi partai sudah duduk dengan ekspresi serius. "Rano, ini saatnya kau memilih," suara seorang senior partai terdengar tajam. "Apakah kau masih bersama kami, atau kau ingin berjalan sendiri?" Tidak ada basa-basi, tidak ada negosiasi, hanya ultimatum. Rano menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Ia meletakkannya di atas meja dengan tenang. "Di dalam amplop ini ada keputusan saya," katanya. Semua mata menatapnya dengan tegang. Seorang petinggi partai meraih amplop itu, membukanya, dan membaca isinya. Sejenak, ruangan menjadi sunyi. Akhirnya, seseorang dari pihak partai berbicara dengan nada rendah, tetapi tegas. "Jadi, kau sudah memutuskan?" Rano menatap mereka tanpa gentar, lalu berkata dengan suara mantap, "Saya tetap setia pada prinsip saya. Jika itu berarti saya harus meninggalkan PDIP, maka biarlah begitu." Jawaban itu membuat keheningan panjang. Beberapa petinggi partai menggelengkan kepala, ada yang mendesah pelan. Mereka tahu, mereka baru saja kehilangan salah satu kader terbaiknya. Di luar gedung, wartawan sudah menunggu dengan penuh antisipasi. Begitu Rano melangkah keluar, kilatan kamera kembali menyambutnya. Ia berdiri di podium kecil yang sudah disiapkan, menghadap semua orang yang ingin mendengar keputusan akhirnya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, "Hari ini, saya memilih jalan saya sendiri. Bukan karena saya melawan partai, tetapi karena saya tidak bisa mengkhianati hati nurani saya." Hari itu, sebuah era baru dalam perjalanan politiknya dimulai.